Shalom permata, ibas minggu enda ibabai kami karena bahasan PA permata singgo tersurat ibas kitab Kejadian 10 siwah ayat sada 20 siwah cukup gedangnya enda iogekan kami banta ibas bahasa Indonesia. Begini Nina kata Tuhan, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka depan pintu, tetapi pintunya ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tapi mereka berkata, nyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seseorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di manapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara.
Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggal balikkan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan lari dari langit. Dan ditunggal balikkannya lah kota-kota itu dan lemah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggal balikkannya kota-kota kediamannya Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggal balikkan. Permata yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dari kisah Lot ini, sebagaimana di kota Sodom dan Gomora telah banyak pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan dosa yang Tuhan sangat tidak sukai. Maka ketika itu Lot dan keluarganya, baik istri, anak perempuannya serta calon menantunya, diperingatkan oleh dua suruh-suruhan Tuhan agar keluar meninggalkan kota itu, karena kota Sodom dan Gomora yang penuh dengan dosa itu akan ditunggalbalikkan oleh Tuhan dan dimusnahkan. Kita melihat bahwa bagaimana Lot merespon. Lot adalah orang yang sangat baik hatinya. Dia merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh dua utusan Tuhan itu. Tetapi ketika kita lihat calon menantunya malah mengolok-olok dia. Dia tidak percaya akan perkataan Lot. Begitu juga dengan istri Lot. Ketika Lot dan keluarganya ingin berangkat pergi keluar kota itu menuju Yordan, maka istri Lot pun melanggar perintah yang dikatakan oleh utusan Tuhan. Ketika dia melihat ke belakang ke kota Sodom dan Gomora, maka dia berubah menjadi tiang garam. Permata yang kukasihi dalam Tuhan, banyak di dalam kehidupan sekarang ini anak-anak muda yang suka melanggar tentang perintah Tuhan atau melanggar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Kita lihat saja sekarang ini pengaruh-pengaruh perkembangan zaman, pengetahuan yang semakin tinggi, banyak sekali perubahan-perubahan di dunia ini yang kita lihat, secara khusus pada diri manusia. Sekarang begitu banyak manusia yang sudah, secara khusus anak muda, terpengaruh kepada LGBT, yang disebut lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kita lihat di media sosial, di berita-berita, di YouTube, banyak sekarang kita lihat bahwa anak-anak muda berbondong-bondong ingin mengubah dirinya menjadi sesuatu yang baru dan menghilangkan jati diri imago Dei Allah di dalam dirinya. Kita lihat bagaimana penciptaan Tuhan. Penciptaan Tuhan itu dari manusia diciptakan dari debu dan tanah, dibentuk mirip segambar dengan Dia dan dihembuskan nafas kehidupan. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling indah, unik dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Dan ketika kita lihat manusia itu diberikan amanat agung oleh Allah untuk menguasai dan menaklukkan segala isinya. Artinya, menguasai dan menaklukkan itu bukan untuk semena-mena, semena-mena, tapi sesuai dengan koridor Allah yang dikatakan di dalam firman-Nya.
Tapi kita lihat sekarang ini anak muda telah melanggar apa yang Tuhan inginkan dari hidupnya. Sekarang banyak perempuan yang mengubah dirinya menjadi laki-laki. Kita lihat di dalam media sosial. Begitu juga dengan laki-laki yang mengubah dirinya, kelaminnya menjadi perempuan. Alangkah menyedihkannya pada saat ini kehidupan manusia sekarang ini. Maka dengan itu Permata pada minggu ini PA Permata mengingatkan dengan tema Kau Begitu Sempurna. Artinya bahwa Tuhan telah menciptakan Permata begitu sempurna dengan jenis kelamin yang sudah Tuhan ciptakan dari sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Dan hargailah apa yang telah Tuhan berikan ini dalam kehidupan kita. Anak Permata, Kau begitu sempurna telah diciptakan Tuhan. Janganlah tergoda dengan pergaulan-pergaulan lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender tersebut. Tapi di sini Tuhan mengingatkan untuk Permata bisa menjadi generasi gereja, generasi keluarga, generasi bangsa, menjadi pelopor untuk menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Artinya Permata tidak ikut di dalam LGBT itu. Alangkah menyedihkannya jika ada Permata GBKP yang ikut di dalam LGBT itu. Dan saya yakin Permata kita ini tidak ada yang LGBT. Saya yakin Permata kita ini adalah Permata yang sempurna yang diciptakan Tuhan. Bersyukurlah dengan kodrat Anda sebagai perempuan, sebagai laki-laki. Karena dari situ Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Permata. Kita belajar dari Sodom dan Gomora, orang yang tidak patuh kepada perintah Tuhan seperti istri Lot, seperti menantu-menantu Lot itu. Dia dimusnahkan Tuhan menjadi tiang garam. Nah, aku yakin dan Permata kita saat ini, ketika Anda patuh dan taat kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, merenungkan siang dan malam firman Tuhan, maka Permata tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa seperti LGBT yang sekarang marak di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Anda melihat kiri kanan, samping Anda, tetangga Anda yang terpengaruh dengan pergaulan LGBT ini, saya berharap Permata kita ini tidak ikut-ikutan, tapi jadilah pelopor menyatakan keselamatan di dalam hidup ini. Permata semangat, selalulah bersyukur dengan kodrat yang telah diberikan Tuhan kepada Permata. Syukurilah, maka Tuhan akan memampukan Permata untuk menjalani kehidupan ini. Dan teruslah hindari penyimpangan-penyimpangan sosial seperti LGBT, homoseksual ini, karena ini kekejian bagi Tuhan. Dan ini adalah perbuatan dosa yang sangat Tuhan benci. Maka dengan itu selaku Permata GBKP, ingat bahwa hidup Anda begitu sempurna. Hidup Anda adalah milik Tuhan. Hidup Anda adalah berharga di mata Tuhan. Hidup Anda adalah bait Allah. Bait Allah. Jadi bersyukurlah dengan keadaan Permata saat ini. Bersyukurlah dengan jati diri Permata saat ini. Dan pakailah dirimu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Semangat Permata, semangat menjadi pelopor-pelopor keselamatan di tengah-tengah dunia, secara khusus di tengah-tengah kehidupan Permata, agar Permata terlihat menjadi pelopor-pelopor, saksi-saksi keselamatan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat ber-PA Permata, Tuhan Yesus memberkati.